Masa nggak tahu lah. Terus katanya buka ini. Tadi aku nggak buka ini. Ya? Enggak lah. Tahu. Kok tahu, Ustaz? Harus lihat ya. Aku nggak pegang HP-nya ya. Orang kalian foto-foto di situ aku tahu. Foto-foto di mana? Di depan sana. Bukan yang di sini, yang sini saya juga tahu tadi. Sana depan situ kan kalian foto. Iyalah. Kalian hati-hati ya, aku punya mata-mata di mana-mana. Oke, ini kita tag dulu orang sebelum kita mulai. Kita undang ini para juragan-juragan Vitakov. Kita undang untuk masuk dulu ke dalam ruangan. Alhamdulillah. Serem ya? Hati-hati loh. Aku walaupun nggak di pondok di KBS tapi aku tahu. Kan selalu ada yang laporin. Oke, tanya Google. Alhamdulillah kita sudah mulai on. Kalian bisa di situ bisa masuk? Bisa ya? Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Udin. Oke, saya undang-undang dulu ini yang baru masuk. Fatma, Fa. Oke. Yes, udah mulai hadir. Udah. Jadi tadi sama Aisyah beli makanan di mana itu? Makanan apa, Ustaz? Tadi kan aku lihat kamu keluar sama Aisyah tadi. Iya. Kan kamu ngajak Aisyah tadi kan? Keluar yuk gitu kan? Benar nggak? Oke. Yes, sudah pada hadir. Duh, pegel juga ternyata. Alhamdulillah. Peci hitam coach di bordir tulisan Vitakov. Wah. Tulisan nanti NU, Nahdlatul Ulama. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke, sudah pada hadir. Di papan tulisnya papan tulisnya warna kuning. Spidol saya mana ya? Tadi kayaknya ada spidol sini. Ada spidol. Nah, spidol saya diambil. Ini nggak tahu, Ustaz. Itu punya saya tuh. Mana, Ustaz? Itu kepala itu. Ini punya Kak Dila. Bukan punya Kak Dila. Oh, itu punya saya Ini tuh. dari Kak Dila. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai ya. Alhamdulillah sudah pada mulai hadir dan hari ini sebagaimana biasanya hari Senin dan hari Kamis adalah jadwal kita untuk edukasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama alhamdulillah segala puji kepada Allah kita panjatkan atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seandainya ada di antara kita yang ingin mencoba-coba untuk menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan ada yang sanggup untuk melakukannya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah.
Dan mudah-mudahan dengan syukur ini, mudah-mudahan dengan kita membacakan syukur ini, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang baik. Nikmat-nikmat ini semuanya Allah tambahkan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Oke teman-teman, itu adalah contoh dari pembukaan buat khutbah Jumat ya. Jadi udah pakai kopiah begini. Udah pakai kopiah begini. Hari ini teman-teman, alhamdulillah, saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Sehat semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya, banyak rezeki semuanya, mudah-mudahan, amin. Hari ini teman-teman semuanya, ini adalah materi kita kedua. Ya, ini adalah materi kita yang kedua. Video materi kita yang kedua. Video materi kita yang pertama adalah tentang WA marketing. Teman-teman kalau nggak tahu cara jualan, teman-teman nonton WA marketing. Video yang pertama. Itu satu ilmu tentang bagaimana cara jualan hanya menggunakan WA. Kalau teman mempraktekkan ilmu itu, teman-teman nggak ada habis-habisnya tuh penjualannya. Banyak sekali penjualannya. Jadi kata kuncinya, ingat ya, dari setiap ilmu kata kuncinya itu adalah disiplin. Semua ilmu yang kita dapatkan, kalau kita tidak disiplin dalam mempraktekannya, maka tidak akan pernah mendapatkan hasil apa-apa. Maka itu nonton video yang pertama. Teman-teman, sebelum saya memulai video yang kedua, saya akan memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah insya Allah besok pagi saya dari Solo pergi ke Dhahaba ila Surabaya, pergi ke Pasuruan insya Allah, ke tempatnya Prof. Sukardi, bersama dengan beberapa distributor yang dari Surabaya, dari Malang, dari Kediri. Insya Allah kita mewakili semua yang ada di grup, mewakili semua jaringan. Kita akan ketemu dengan pembuat formula pembuat formula Vitacoff. Teman-teman semuanya, jadi kita akan ketemu besok ya. Nah, maksudnya pengumuman ini adalah jika teman-teman punya pertanyaan tentang produk, boleh WA ke saya, boleh WA ke atasnya, ke jaringannya, untuk bertanya tentang produk yang insya Allah akan saya tanyakan, lalu akan saya sampaikan jawabannya. Tapi sebelum bertanya, coba baca dulu produk knowledge-nya. Siapa tahu nanti produk knowledge-nya ternyata sudah ada penjelasannya. Tapi kalau mau bertanya juga boleh. Jadi kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, insya Allah besok saya akan bertanya kepada Prof. Sukardi. Yang kedua, pengumuman yang kedua. Teman-teman semuanya, Prof. Sukardi selain membuat Vitacoff juga membuat formula untuk herbal yang lain, seperti untuk batuk dan lain-lain. Tapi untuk yang corona ini memang sengaja kita tidak terlalu mengumbar, tidak terlalu memberitahukan nama penemu formulanya siapa. Karena orang-orang yang menemukan obat corona rata-rata masuk penjara. Orang-orang yang menghentikan konspirasi virus atau orang-orang yang menghentikan konspirasi pandemi itu rata-rata masuk penjara atau hilang. Ya, yang dari Mesir itu hilang. Yang dari Indonesia, Bu Siti Padila Supari menghentikan pandemi. Dulu kasus flu burung, dicarikan kesalahannya, masuk penjara. Walaupun sebenarnya itu kesalahan eselon di bawahnya gitu. Bu Siti Padila tidak mengambil apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka di Vitacoff ini juga karena ini konspirasi corona, maka kita juga berhati-hati dalam menyampaikan siapa penemu formulanya. Jadi ini memang agak dilematis ya. Di satu sisi di bidang marketing kita supaya jualannya banyak, kita perlu menyampaikan, tapi di satu sisi juga kita perlu untuk menjaga keselamatan dari penemu formulanya. Tapi besok insya Allah kita akan ketemu dengan beliau dan kita akan banyak ngobrol, foto-foto dan banyak bercerita tentang corona dan lain sebagainya. Nah, jadi Prof. Sukardi itu adalah ahli atau profesor di bidang kultur bakteri. Kultur bakteri itu pengembangbiakan bakteri. Jadi membuat bakteri, membuat virus A menjadi virus A+1 atau A berkembang. Nah, itu kultur. Jadi mengembangbiakan. Dan hanya ada 6 orang di dunia yang ahli kultur bakteri, profesor ya, ahli kultur bakteri. Oke, itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua,
teman-teman bila punya distributor, teman-teman kalau punya distributor atau teman-teman punya agen atau teman-teman sampai dengan hari ini alhamdulillah orderan yang sudah masuk itu 7 ribuan. Sedangkan produksi yang jadi di tanggal 15 itu 8 ribuan. Artinya yang order atau repeat order mulai besok tuh tanggal 4 ya. Mulai besok tanggal 5 itu nanti ikut pengiriman batch yang berikutnya sekitar tanggal 25. Maka teman-teman yang belum repeat order, barangnya sudah habis tapi lupa repeat order atau belum repeat order, sebaiknya masukkan data repeat ordernya cepat ke Mbak Linda. Mbak Linda Purnamasari sedang menonton. Sudah mandi belum itu ya Mbak Linda ya? Jadi datanya dimasukkan repeat ordernya ke Mbak Linda. Biar Mbak Linda asisten saya. Biar Mbak Linda membantu memasukkan. Jadi kalau teman-teman semakin lama memasukkan data repeat ordernya, nanti semakin lama. Jadi saya kasih gambaran begini. Kita itu memproduksi. Mana tadi Vitakovnya mana ya? Tadi Vitakovnya ada nggak? Ya. Teman-teman, jadi ceritanya begini. Ini Vitakov ya. Vitakov. Tapi ini bukan 100 ml, ini lebih dari 100 ml. Ini contoh. Rasanya seperti nano-nano. Ini contoh, botolnya pun kita seperti ini. Ini apa namanya? Saya ambil aja ini bawa ke Solo. Jadi Vitakov ini berisi probiotik. Probiotik itu bakteri. Bakteri itu dibuat jadi kayak kita membuat bakteri, memproduksi bakteri itu di dalam drum-drum dengan cara fermentasi. Bakteri yang ada di dalam Vitakov, untuk diciptakan bakteri itu membutuhkan waktu sebenarnya 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh didiemin gitu, Pak. Iya, ini ada pertanyaan tapi nanti ya. Jadi ini didiemin, jadi kayak kita tuh bikin di dalam drum-drum itu didiemin selama 1 bulan untuk menciptakan bakteri. Jadi kemudian makanya kenapa produksinya memang lama, karena memang untuk memproduksinya itu kita nggak kayak seperti produksi baju butuh waktu 1 minggu, nggak, itu lama. Makanya tapi sekarang kita sudah memproduksi banyak sekali. Ini ada sekitar 30.000 yang insya Allah jadi 30.000 yang insya Allah jadi sepanjang bulan Juni. Ini bulan Juni ya. Dan awal bulan depan tuh apa? Bulan Juli. Jadi saya sudah order 30.000. Jadi tapi untuk 7.000 pertama yang 8.000 pertama yang jadi tanggal 15 itu langsung habis terkirim. Teman-teman yang order mulai besok itu mulai ikut nanti pengirimannya yang tanggal 15 terus tanggal 20-an, tanggal 25 lah gitu ya, ibaratnya tanggal 25. Jadi di dalam sini ada bakteri itu probiotik. Nah ini bakteri itu makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup itu butuh makan. Maka kalau kita ditaruh dia di sini kan berarti dia butuh makan. Makanannya bakteri atau makanannya probiotik itu prebiotik. Jadi di dalam sini ada bakterinya, ada makanannya. Prebiotiknya apa? Prebiotiknya madu. Itu makanannya di dalam. Jadi dia hidup di sini selama 2 tahun expirednya. Jadi ada bakterinya, ada makanannya di sini. Jadi kayak kita udah naruh kucing, ada makanannya, dia hidup gitu selama 2 tahun. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang memasukkan order nanti mulai besok itu pengirimannya tanggal 25. Jadi agak mundur. Karena kita memproduksi 30.000 yang berikutnya, dan itu fermentasinya butuh waktu. Makanya memang harus memasukkan ordernya agak cepat. Nah setelah itu kita mempercepat lagi sampai tidak ada jeda, sampai tidak ada kekosongan produk, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli, Agustus sudah tidak ada lagi kekosongan produk. Oke, itu pengumuman yang kedua. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang ordernya besok itu tidak tanggal 15, atau teman-teman punya distributor baru yang ordernya besok itu tidak tanggal 15, tapi tanggal sekitar 25-an. Jadi tanggal 15 itu yang order sampai dengan hari ini. Itu pengumuman yang kedua. Sekarang pengumuman yang ketiga berikutnya.
Pengumuman yang ketiga, teman-teman kalau nggak tahu cara jualan, teman-teman tonton video 1 atau materi 1 di grup ini. Masukkan semua jaringan, agen, reseller, masukkan semuanya ke dalam grup ini. Jadi grup ini adalah grup pembinaan. Semua boleh masuk. Kalau grup WA itu grup informasi. Setiap distributor akan membuat grup agen dan resellernya masing-masing. Setiap distributor bikin grup agen dan resellernya untuk informasi-informasi orderan dan lain sebagainya. Agen order ke distributor, maka butuh grup. Distributor bikin grup untuk order agennya, untuk order resellernya. Tapi untuk edukasi WA nggak cukup, maka kita bikin ini biar semua orang, nanti ratusan orang semua bisa masuk, bahkan bisa ribuan orang nanti bisa masuk. Dan edukasinya dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau teman-teman nggak tahu cara jualan, saya sudah meluncurkan video materi pertama. Video materi pertama itu ada 2 video, karena pas di tengah jalan itu sinyalnya putus, jadi saya bikin video yang berikutnya. Ada 2 video, dua-duanya materi pertama tentang bagaimana mengoptimalkan WhatsApp untuk mendapatkan orderan. Teman-teman pakai cara itu saja, itu orderannya nggak habis-habis, karena banyak banget yang bisa kita prospek. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau boleh coach minta videonya Prof Sukardi, minimal beliau menjelaskan secara audio. Ini kan yang tadi saya bilang. Jadi kita tuh menjaga keselamatan. Kalau penyakitnya bukan corona, itu insya Allah tidak apa-apa kita menampilkan Prof Sukardinya. Dan nanti teman-teman nanti ada video, nanti saya kasih video di mana di TV One itu ada wawancara dengan orangnya Prof Sukardi. Tapi sampai dengan akhir wawancara orangnya itu nggak mau ngomong siapa penemunya, karena memang ya keselamatan orang. Ingat Bu Siti Fadila bercerita ketika ditanya oleh Deddy Corbuzier itu ditanya tentang flu burung ketika itu, dan Bu Siti Fadila Supari ditangkap, dimasukkan penjara. Kalau nggak ada salah dicarikan cara salahnya, kalau nggak ada kasus dicarikan kasusnya. Itu yang di Indonesia baru di penjara. Yang di Mesir itu meninggal dunia. Jadi memang di satu sisi saya juga pengen menampilkan ini loh orang penemunya, luar biasa orangnya. Kalau ini bukan obat corona, itu sudah saya lakukan. Tapi karena ini obat corona, yang pemainnya adalah keluarga Rothschild, pemainnya adalah Bill Gates dan lain sebagainya, maka kita jangan terlalu mempush ya. Kita tahu lah, mungkin ngomong tipis-tipis iya, tapi kalau terlalu mempush, hati-hati. Oke. Itu pengumuman yang ketiga. Sekarang saya menyampaikan materi di materi kedua. Begini teman-teman semuanya. Siapa di antara teman-teman semuanya siapa yang teman-teman semuanya pengen omsetnya banyak, pengen penjualannya banyak? Kalau teman-teman pengen penjualan banyak, ketik di situ saya. Mudah-mudahan dengan mengetik itu teman-teman benar-benar pengen untuk bisa penjualannya banyak. Ya, benar-benar langsung dalam hatinya, benar-benar serius pengen jualannya banyak. Siapa yang pengen penjualan banyak, ketik saya. Oke. Untuk bisa penjualannya banyak, teman-teman semuanya, ya. Saya melalui 2 orang asisten saya, ada namanya Mbak Laila dan ada namanya Mbak Ulfa, Afi Ulfa. Jadi ada 2 orang, Mbak Laila sama Mbak Ulfa. Mereka menghubungi mulai dari distributor. Itu dikasih namanya alignment form penyelarasan. Mungkin ada di antara teman-teman yang menonton ini sudah mendapatkan form penyelarasan. Sudah ada mungkin yang sudah mendapatkan formnya dan mungkin ada yang belum. Jadi begini, cara kerja kita begini. Teman-teman saya itu akan membina one on one, satu persatu, semua orang satu persatu insya Allah. Satu persatu, distributor, agen, siapapun yang mau dibina, sampai reseller. Ingat, yang kita bina tidak hanya distributor,
yang kita bina sampai ke reseller. Nah, jadi distributor, agen, reseller semua kita bina. Tapi caranya begini. Kita ke distributor, distributor ke agen, agen ke reseller. Semuanya harus dibina, semuanya harus dikasih tahu bagaimana caranya. Makanya teman-teman yang distributor, ajak resellernya masuk ke sini, ajak agennya masuk ke sini, agar bisa menonton video mulai video 1, ya. Nah, ini video 2 juga nanti disuruh nonton. Nah, kalau teman-teman sudah dapat formnya, itu apa sih pentingnya form penyelarasan? Form penyelarasan itu begini, teman-teman. Form penyelarasan itu begini. Bisnis, saya tulis di sini ya, bisnis bisa berhasil atau tidak berhasil, salah satunya adalah tergantung dari siapa pengelolanya atau siapa orang yang menjalankannya. Bisnis itu bukan tentang omset, bisnis itu bukan tentang laba, bisnis itu bukan tentang rugi, bukan. Bisnis itu adalah tentang orangnya. Kalau kita berbisnis, bisnis kita tidak berjalan bagus, bisnis kita tidak berjalan baik, yang harus kita perbaiki adalah orangnya. Ingat, orangnya. Kita bisa jadi jualan sama-sama jualan Vitacoff, tapi ada yang penjualannya tinggi, banyak, ada yang penjualannya sedikit. Bisa jadi. Apa yang membedakan? Produk? Tidak, produk kita sama. Harga? Tidak, harga kita sama. Cara? Bisa jadi caranya berbeda. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan kita, ada yang berhasil dalam bisnis dan tidak berhasil, adalah orangnya. Maka bisnis itu tidak berbicara tentang laba rugi. Bisnis itu berbicara tentang orang. Kalau bisnis kita bermasalah, kalau bisnis kita berjalan tidak baik, hal yang harus kita koreksi dan kita perbaiki adalah orangnya. Mindsetnya mungkin yang salah, caranya mungkin yang salah, maka kita perbaiki orangnya. Jadi bisnis itu 90% berbicara tentang orang. Memperbaiki orang berarti memperbaiki nasib, memperbaiki bisnis. Nah, apa sih yang kita perbaiki? Jadi bisnis ini tergantung orang. Saya tulis di sini ya, orang. Kalau orangnya bagus, bisnisnya bagus. Kalau orangnya jelek, bisnisnya jelek. Orang, maksudnya orang ini apa yang kita perbaiki? Maksudnya apa? Bisnis itu harapannya kita bisa menghasilkan cash. Dari cash kita bisa menghasilkan aset. Jadi bisnis itu harapannya orang berbisnis, bisnis menghasilkan cash, cash menghasilkan aset. Tapi kalau orangnya bermasalah, orangnya mindsetnya salah, orangnya tidak bagus cara berpikirnya, orangnya cara melakukan salah, maka bisnisnya melelahkan, bisnisnya capek, tapi tidak ada hasil cash, uangnya nggak kelihatan, apalagi aset nggak kelihatan. Jadi urutannya begini, ya, ujungnya di sini. Nah, begini, kalau kita pengen cashnya banyak, pengen asetnya banyak, pengen nasibnya baik, Allah bilang dalam Quran, Allah bilang, kalau kita ingin nasibnya baik, Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi, Allah tidak akan merubah keadaan, Allah tidak akan merubah nasib, Allah tidak akan merubah cash, Allah tidak akan merubah saldo, Allah tidak akan merubah jumlah aset kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kita merubah diri kita terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan, kesuksesan itu ada pada diri kita. Maka kesimpulannya, bisnis itu tidak berbicara tentang aset, tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang omset. Enggak. Sebelum itu semua dibicarakan, bisnis itu berbicara tentang orang. Maka teman-teman semuanya, kalau hari ini teman-teman merasa berbisnis sudah lama sekali, 2, 3, 4, 5, 10 tahun sudah luntang-lantung ke sana kemari, tapi aset nggak punya, saldo juga kembang kempis, itu permasalahannya di orang. Orangnya siapa? Ya orangnya kita. Maka sebenarnya jangan fokus pada cashnya, jangan fokus pada asetnya, fokus memperbaiki diri terlebih dahulu. Nah gini, kalau kita memperbaiki diri, berarti bagian mana dari diri kita yang harus diperbaiki?
bagian mana dari diri kita yang harus perbaiki. Kan Allah bilang, kalau kita ingin memperbaiki nasib, memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi, perbaiki dulu diri kita. Pertanyaannya, bagian mana dari diri kita yang harus kita perbaiki? Apakah otot kita dibesarkan? Apakah kaki paha kita dikecilkan? Atau apakah perut kita digendutkan? Bagian mana dari diri kita yang Allah bilang perbaiki dulu diri kita, baru kemudian keadaan kita menjadi berubah. Pertanyaannya bagian mana? Mata kita ini kan bagian mana nih? Nah, maka saya memberikan kesimpulan, memberikan panduan. Ada 5 bagian yang kita perbaiki terus menerus, yang insya Allah saya akan memandu teman-teman agar kita memperbaiki 5 hal ini. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah mindset, atau kita sebut head. Kepala kita, ini perlu kita perbaiki. Kepala itu adalah simbol, lambang dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Teman-teman nggak tahu cara jualan pakai Facebook, nggak akan bisa jualan pakai Facebook. Mau jualan pakai Facebook harus punya pengetahuan tentang cara jualan pakai Facebook. Punya pengetahuan. Semua orang yang tidak punya pengetahuan, dia derajatnya rendah. Semua orang yang tidak punya pengetahuan, dia nggak akan bisa mendapatkan apa-apa, dia akan hidupnya susah. Maka yang kita perbaiki pertama kali adalah pikiran kita. Isi kepala kita menentukan isi dompet kita. Isi kepala kita menentukan isi dompet kita. Nah, kalau ibu-ibu, isi kepalanya menentukan merek tasnya, itu ya. Jadi merek tasnya apa? Itu isi kepalanya. Jadi hal yang pertama kita perbaiki adalah head. Hal yang kedua yang kita perbaiki adalah hand. Hand itu adalah tangan. Lambang dari, simbol dari cara kita melakukan sesuatu. Head itu pengetahuan, mindset itu head. Tangan, hand adalah cara. Mindsetnya bisa jadi sama. Kita harus kaya, itu mindset sudah sama. Kita harus kaya biar bisa menolong, itu mindsetnya udah sama. Tapi kadang-kadang cara melakukannya berbeda. Orangnya tidak detail mempelajari caranya, ya. Dia tidak tahu caranya, maka hasilnya akan berbeda. Yang ketiga adalah heart atau mental kita. Heart. Yang perlu kita perbaiki dalam berbisnis adalah heart. Heart ini melambangkan mentalitas. Melambangkan apa? Mentalitas. Yang membedakan orang sukses, pengusaha sukses dengan orang gagal atau pengusaha gagal adalah salah satunya adalah mentalnya. Mentalnya ada yang takut gagal, mentalnya yang banyak mikir, takut kalau bangkrut, takut kalau... Sedangkan orang kalau sukses, dia mentalnya pemberani, mau mengambil risiko. Maka kita harus merubah dulu mental kita. Dari mental buruk menjadi mental positif, baru nasib kita berubah. Kita harus rubah dulu pikiran kita. Dari pikiran miskin menjadi pikiran kaya, baru nasib kita berubah. Pikiran sakit, dari pikiran sakit ke pikiran sehat. Menjaga kesehatan, baru kemudian... Caranya kita rubah dari cara salah menjadi cara benar. Kita rubah, orangnya dirubah, baru nasib kita berubah. Hal yang ketiga adalah mental. Kita akan belajar semua hal ini, insya Allah kita perbaiki diri kita agar nasib kita berubah. Saya akan ajarkan cara, contoh misalnya hand itu cara. Bagaimana cara jualan lewat WhatsApp? Nonton video yang nomor 1. Nanti habis ini saya akan ajarkan bagaimana cara jualan lewat Facebook. Saya akan ajarkan. Tapi itu cara hand. Mindsetnya juga harus benar. Nanti saya akan ajarkan lagi dalam video-video kita. Headnya bagaimana. Heartnya juga, mentalnya apa saja yang harus kita miliki supaya kita jadi orang sukses. Insya Allah mudah-mudahan kita umur panjang. Saya akan bahas satu persatu. Senin Kamis. Masya Allah. Teman-teman keluar dari akademi ini, insya Allah jadi orang sukses semuanya. Heart, ya, heart. H yang keempat adalah hope. Hope artinya harapan. Hope melambangkan visi. Hope melambangkan cita-cita. Hope melambangkan impian. Hope melambangkan penglihatan kita ke masa depan. Hope, harapan. Pengusaha-pengusaha sukses tentu saja berbeda dengan pengusaha tidak sukses. Pengusaha sukses, mereka punya harapan-harapan besar. Mereka punya impian-impian besar.
Mereka termotivasi oleh impian-impian mereka. Mereka tergerak oleh impian-impian mereka. Mereka menjadi orang sukses karena mereka punya impian, mereka punya penglihatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu hope. Dan yang terakhir, yang kita perbaiki sebagai manusia agar nasib kita berubah, agar penghasilan kita banyak adalah hoki. H yang kelima, ini 5H. H yang kelima, hoki. Hoki, kata orang, hoki itu artinya keberuntungan. Tapi dalam materi kita khusus kali ini, konten kita kali ini, hoki adalah simbol dari keberkahan. Keberkahan yang membuat kita dimudahkan urusan. Keberkahan yang dibuat kita dipercepat rezekinya. Keberkahanlah yang membuat kita mudah dalam melakukan hal-hal sulit. Keberkahanlah yang membuat kita cepat meraih kesuksesan. Keberkahanlah yang membuat kita tenang dalam ketidakpastian. Keberkahanlah yang membuat kita damai dalam kesemrautan. Keberkahanlah yang membuat kita menjadi cepat closing. Itu keberkahan. Nah, kita juga perlu merubah keberkahan, merubah diri kita agar mendapatkan keberkahan. Ada banyak sekali cara untuk mengundang keberkahan hadir dalam hidup kita. Kita perbaiki ini semuanya. Head, hand, heart. Allah bilang, kalau kita memperbaiki diri kita, maka kita nasibnya juga akan berubah. Jadi semacam Allah itu memberikan syarat kalau kita mau sukses. Sukses itu ada syaratnya. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa Allah akan merubah nasib, Allah akan memperbaiki nasib, Allah akan merubah keadaan, Allah akan memperbaiki keadaan. Itu sebagai syarat. Kecuali kamu terlebih dahulu kita terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Selama ini orang bingung memperbaiki diri itu yang bagian mana yang diperbaiki. Ternyata memperbaiki itu 5H ini. Kalau kita bisa memperbaiki 5H ini, maka kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya 4H. Kita akan mendapatkan hadiah 4H. Yang pertama, kita akan mendapatkan harta yang banyak. Harta yang banyak, kenapa harta yang banyak? Ya dong, karena kita jualan, kita punya harta. Harta itu aset. Kenapa? Karena mindset kita udah benar, cara kita udah benar, mental kita udah benar. Hoki udah datang, pikiran kita sudah besar, harapan-harapan. Maka hal yang pertama kita dapatkan adalah harta yang banyak. Teman-teman mau harta yang banyak? Bukan hanya itu, kita akan mendapatkan yang kedua, happy. Ya, happy, kebahagiaan. Kalau hidup kita benar, cara berpikirnya benar. Wah, teman-teman pilih punya banyak uang, banyak harta atau pilih bahagia? Pilih dua-duanya. Kita bisa kok kedua-duanya. Happy. Hal yang kedua kita dapat happy. Ya. Hal yang kedua kita dapat happy. Hal yang ketiga kita dapat health. Apa itu health? Sehat. Kenapa sehat? Karena kita minum Vitaco. Masya Allah, iklan lewat. Ya, Masya Allah. Jadi health, kita sehat dan menyehatkan orang lain. Masya Allah. Dan hal yang keempat, kita dapat heaven. Ya, heaven itu artinya surga. Kita mendapatkan heaven. Masya Allah, luar biasa. Tapi perbaiki dulu nih orang nih yang menjadi sumber nih. Nih titiknya di sini nih. Nih perbaiki di sini nih. Perbaiki di sini. Jadi si Anu ini diperbaiki dulu. Si Anu siapa? Ya, si kita gitu. Kita perbaiki dulu diri kita. Nah, orang yang memperbaiki dirinya terus-menerus, maka dia memperbaiki nasibnya terus-menerus. Semakin cepat kita memperbaiki diri kita, semakin cepat kita memperbaiki nasib kita. Cara memperbaiki diri kita adalah dengan kita belajar, dengan kita membaca, dengan kita tafakur, dengan kita memahami ayat-ayat Allah, memahami ilmu. Nah itu, maka kita akhirnya menjadi bertumbuh. Nah sekarang di antara 5 hal ini, malam terakhir bagi kita, gitu ada lagunya ya. Ya ini Bang Roma. Saya kadang-kadang jadi Bang Roma, kadang-kadang jadi Bang Ipul ya. Jadi malam ini saya akan membahas
Bagaimana kita memperbaiki diri kita yang bagiannya hope? Bagiannya apa? Hope. Hope itu artinya apa? Impian yang besar. Hope itu artinya apa? Cita-cita yang besar. Hope itu artinya apa? Harapan yang besar. Hope itu artinya apa? Visi yang besar. Nah, teman-teman, tentu saja berbeda. Orang sukses dan orang tidak sukses, salah satu yang membedakannya adalah cara melihat sesuatu. Orang sukses itu dia punya impian yang besar. Orang sukses itu dia punya harapan yang besar. Saya kasih contoh. Bill Gates, orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2 terkaya di dunia. Di akhirat belum tentu ya, tapi di dunia dia terkaya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bolak-balik dia terus namanya Bill Gates. Dulu ketika dia semester 4, dia keluar dari kampus, dia mengatakan kampus tidak mendukung impian saya, maka saya memilih untuk keluar di semester 4. Maka teman-teman yang sudah semester 6 mungkin sudah kelewatan ya. Jadi kalau sudah lulus gimana? Ya sudahlah kita. Jadi Bill Gates semester 4 dia menyadari bahwa kampus tidak mendukung impiannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari itu, dia memilih untuk drop out. Jadi Bill Gates itu drop out atas pilihan dan kehendaknya dia sendiri. Tidak karena dia itu nilainya jelek. Jadi kemudian dia drop out, dia keluar. Nah, setelah dia keluar, dia membuka toko jualan language program. Nama perusahaannya Microsoft. Microsoft itu language program, bahasa pemrograman yang merubah dari bahasa komputer menjadi bahasa manusia. Microsoft. Jadi dari bahasa itu loh, 010001 itu analog atau apa itu digital itu ke bahasa kita. Jadi kita bisa membaca di situ itu karena ada bahasa pemrogramannya. Dia jualan itu teman-teman, dan dia jualannya itu dimulai dari garasi rumahnya. Tapi teman-teman, dia nggak ada penjualan di awal-awal, nggak ada penjualan teman-teman, nggak ada penjualan. Ya susah dia jualan. Tapi teman-teman yang menarik adalah dia menuliskan di dinding garasinya cita-cita dia. Tahu nggak apa cita-citanya yang dia tuliskan di garasinya? Dia menuliskan, saya ingin setiap rumah di bumi ini di dalamnya ada komputer saya. Saya ulangi, saya ingin di setiap rumah di bumi ini, setiap rumah di bumi ini di dalamnya harus ada komputer saya. Dia tidak berbicara di kecamatan ini, dia tidak berbicara di kelurahan ini harus ada Vitakov, enggak. Dia berbicara di dunia ini, di dalamnya setiap rumah harus ada komputer saya. Jadi pemikiran yang besar ya, membuat dia bertindak yang besar. Kegagalan yang kecil tidak terasa karena dia pikirannya sangat besar. Sangat besar, dan itu memberikan dia energi yang sangat besar. Pikiran yang besar yang membuat dia mendapatkan hasil yang besar. Saya selalu merasa begini. Kalau kita semua tahulah ya, kita semua menghafal hadis arba'in nomor 1 tentang niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri ma nawah. Faman kanat hijratullah wa rasul. Jadi niat itu semua manusia, semua anak Adam itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bagi saya, niat itu kalau dalam bahasa ulama fikih, mereka akan membahasakan begini, niat itu menentukan orang itu mendapatkan pahala atau tidak. Ya, jadi dia melakukan itu dosa atau tidak, itu tergantung niat. Salah atau benar, itu tergantung niat. Ya, itu kalau perspektifnya fikih. Tapi kalau perspektifnya kehidupan, bahwa niat itu mempengaruhi atau niat itu menentukan apa yang kita dapatkan, maka perspektif kehidupan kita bisa mengatakan bahwa berarti kalau orang niatnya besar, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, besar. Dan kalau orang niatnya kecil, maka dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia dapatkan, kecil. Jadi hadis itu kalau perspektif ulama fikih berarti dia tentang benar, salah, haram, halal. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kehidupan, berarti apa yang kita pikirkan itulah yang kita dapatkan. Karena Allah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Allah mengatakan hadis qudsi ya, ana inda dzan abdi bih. Saya sesuai dengan persangkaan hamba.
Maka kalau kita meniatkan persepsi kita adalah kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dari ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kita akan mendapatkan sesuatu yang... Teman-teman coba perhatikan. Orang kalau punya niat mau lari maraton. Lari maraton itu sekitar 10 kilo lah ibaratnya. 10 kilo misalnya 10 kilometer ya. Kalau orang punya niat, dia dari awal dia udah ancang-ancang. Niat pengen lari 10 kilo atau maraton 10 kilometer. Si A pengen lari 10 kilo, si B pengen lari 100 meter. Si A pengen lari 10 kilo, si B lari 100 meter. Maka mereka mulai berlari. Si A yang pengen lari 100 meter, sprint, dia langsung cepat. Sampai 100 meter dia capek. Karena dia menyiapkan pikiran untuk berlari 100 meter. Sedangkan orang yang menyiapkan pikiran, si A yang menyiapkan pikiran berlari 10 kilo, ketika baru 100 meter, dia masih sangat kuat sekali. Masih kuat tenaganya, masih kuat staminanya. Karena apa? Karena dia menyiapkan stamina dan pikiran dia untuk 10 km. Maka ketika kita berpikir jauh, berpikir besar, maka kita akan mendapatkan staminanya juga besar. Otak kita akan memerintahkan kepada tubuh kita untuk menyiapkan stamina besar. Staminanya panjang. Tapi kalau kita berpikir pendek, ya aku pengen jual hanya kepada tetangga-tetanggaku. Maka kita jual kepada 1-2 tetangga, 3-4 tetangga, kita udah capek. Tapi ketika orang berpikir aku pengen jual di seluruh kota, apalagi aku pengen jual di seluruh provinsi, maka ketika dia baru jualan di tetangga pertama kedua, tidak ada rasa capek sama sekali. Karena dia sudah menyiapkan stamina yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Maka hope kita, visi kita harus visi yang besar. Cara berpikir kita harus cara berpikir yang besar. Maka untuk itu teman-teman, saya memulai dengan para distributor, saya memberikan namanya form penyelarasan. Saya pengen tahu melalui form itu, saya pengen tahu teman-teman itu ikut program ini Vitakov, teman-teman harapannya apa? Hope-nya apa? Mau dapat apa dari program ini? Mau beli apa kalau dapat uang? Teman-teman harus punya motivasi yang mendorong teman-teman untuk bergerak. Maka kita harus punya hope. Hope itu sesuatu yang membuat kita bergerak. Manusia gak punya harapan, lawannya berharap itu putus asa. Lawannya berharap itu apa? Putus asa. Putus asa itu sesuatu yang dilarang. Kalau putus asa itu sesuatu yang dilarang, maka lawannya berharap itu sesuatu yang diperintahkan. Ya. Allah tidak menyukai orang berputus asa, ya, berputus asa dari karunia, dari nikmat. Maka dilarang itu berputus asa. Berarti lawannya berputus apa? Berputus asa apa? Berharap. Berharap. Maka kita diperintahkan untuk berharap. Nah, saya butuh tahu teman-teman itu harapannya apa ikut program ini. Maka ada form itu tadi. Pertanyaan nomor 1 tuh, saya ingin membantu teman-teman. Nanti teman-teman, maaf, ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengisi form itu. Kita pengen penyelarasan, karena namanya form penyelarasan. Artinya kita selaras. Tugas saya adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Lihat teman-teman ya, ketika kita melakukan bisnis, nih bisnis teman-teman. Bisnis itu bukan tujuan akhir kita. Bisnis itu hanya sarana, bisnis itu hanya wasilah. Bisnis itu hanya kendaraan kita untuk menuju ke sesuatu, untuk menuju ke tujuan. Jangan lupa sama tujuannya, jangan terlalu sibuk sama kendaraannya. Tapi kita harus tetap ingat sama tujuannya. Bisnis itu secara garis besar tujuannya itu cuma 2. Saya ulangi, bisnis itu secara garis besar tujuannya cuma 2. Bisnis harus bisa mengantarkan kita kepada yang pertama, kita harus punya passive income dari berbisnis ini. Dapat uang, lalu kemudian uang belikan aset. Ini dapat uang belikan aset, habis itu aset memberikan kepada kita uang lagi. Itu yang pertama, passive income. Saya ulangi, tujuan dari bisnis yang pertama itu adalah kita berbisnis jual dagang, jual beli. Jual beli ada untungnya nggak? Ada. Untungnya kemudian kita kumpulkan jadi cash, kita kumpulkan, lalu kemudian harus jadi aset, harus sampai di aset. Misalnya teman-teman nanti suatu ketika punya kos-kosan, teman-teman nanti suatu ketika punya motor yang disewakan, lalu kemudian aset itu memberikan uang terus-menerus. Kalau teman-teman nggak membuat ini bisnis, nggak sampai di cash, nggak sampai aset, maksudnya saya tutup begini ya, bisnis hanya menghasilkan cash. Ini cash nggak punya tujuan lagi berikutnya, nggak punya tujuan berikutnya. Biasanya orang yang nggak punya tujuan setelah punya cash, itu cashnya habis lagi.
Karena dia nggak punya tujuan. Cashnya hanya berhenti di rekening, cashnya hanya berhenti di deposito. Dia habis itu bingung mau diapain lagi. Akhirnya buat belanja ke mall. Tapi orang-orang kaya, orang-orang hebat, mereka tahu bahwa cash yang mereka hasilkan harus mereka bisa jadikan aset. Lalu kemudian aset ini akan memberikan kepada mereka cash yang jauh lebih banyak. Memberikan mereka cash lagi. Tujuan yang pertama dari bisnis adalah tujuan kita jualan Vitacoff. Maaf teman-teman, Vitacoff ini, maaf ya, dibandingkan dengan tujuan teman-teman, jauh lebih penting tujuan teman-teman. Jauh lebih penting. Vitacoff ini hanya sarana agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka jangan lupa sama apa yang kita inginkan. Vitacoff ini hanya alat. Suatu ketika ini gak laku lagi teman-teman. Benar, ini saya, walaupun ini saya yang punya, walaupun ini saya jualan, tapi saya bilang ini suatu ketika nggak laku lagi. Tapi cita-cita kita itu akan terus menerus. Nanti kalau ini nggak laku lagi, kita ganti, mungkin jualan spidol, mungkin kita jualan penghapus, mungkin kita jualan apa aja. Tapi cita-cita kita tuh harus ada. Nah, orang-orang itu kebanyakan nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses, terlalu sibuk sama kendaraannya, tapi nggak punya tujuannya. Maka teman-teman, itu form penyetaraan itu membuat kita berpikir, oh yo, aku ini mau apa ya? Mau tujuannya apa ya aku nih jualan ini? Aku nih mau dapat apa ya akhir tahun ini? Aku tuh pengen beli apa ya di akhir bulan ini? Aku tuh pengen apa? Orang-orang yang gak punya tujuan, akhirnya dia bisnis, dapat uang, dapat untung, uangnya habis lagi. Jadi bakso yang dimakan, nggak jadi aset. Nggak jadi aset, jadi beban lagi malah. Jadi buat cicilan, nambah hutang lagi, buat DP apa itu. Tapi nggak punya aset. Maka tujuan kita dalam berbisnis itu yang pertama adalah bisnis harus menghasilkan cash, cash harus bisa menghasilkan aset, aset harus balik menghasilkan cash lagi. Itu yang disebut passive income. Dan tujuan kita bisnis yang kedua, bisnis kita harus bisa membuat kita punya atau mendapatkan pasif pahala. Pasif pahala. Pahala yang mengalir terus menerus. Karena hasil dari bisnis itu bisa kita rubah jadi sajadah, bisa kita rubah jadi rukuh, bisa kita rubah jadi mukena, bisa kita rubah jadi pondok pesantren, bisa kita rubah jadi tegel masjid, kita rubah menjadi tempat wudunya masjid, bisa kita rubah jadi pasif pahala. Pasif income makmur di dunia, pasif pahala insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Jadi bisnis itu jangan sibuk sama bisnisnya. Bisnis itu kendaraannya. Tugas saya adalah membantu teman-teman semuanya untuk mencapai tujuan. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ngasih tahu saya tujuannya, saya nggak bisa membantu teman-teman. Jadi ibaratnya begini, kita ketemu, lalu kemudian saya tanya, teman, kamu mau kemana? Mau kemana? Lalu teman-teman bilang, nggak tahu aku mau kemana. Ya berarti saya nggak bisa ngasih tahu kemana arahnya. Tapi kalau teman-teman bilang, aku mau ke masjid yang deket di mana ya? Maka saya bisa kasih tunjuk, arahnya sana, nanti belok kiri, nanti belok kanan lagi. Saya bisa memberitahukan kemana dan bagaimana caranya jika teman-teman bisa menentukan secara definitif mau apa. Maka teman-teman yang sudah memiliki form penyelarasan atau sudah mendapatkan form penyelarasan, ingat, form itu tujuannya adalah agar kita selaras. Saya jadi tahu apa yang diinginkan oleh teman-teman dalam ikutin program ini, diisi di situ. Teman-teman mau impiannya besar, mau impian kecil, itu tidak masalah. Karena nggak penting itu impian besar dan impian kecil. Yang penting itu begini, impian besar, impian kecil semua bisa tercapai. Semua bisa tercapai. Semakin lebih besar itu semakin bagus. Tidak ada masalah dengan impian besar. Ya, tidak ada masalah dengan impian besar. Masalahnya nanti apakah upaya yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan impian itu sama besarnya dengan besarnya impian tadi. Apakah tenaga yang teman-teman siap korbankan, tenaga yang teman-teman siap keluarkan itu sama besar dengan impian yang teman-teman tadi pengen. Maka pertanyaan nomor 1 saya akan bacakan, nanti teman-teman boleh sambil tulis. Kalau teman-teman pegang pulpen boleh sambil tulis. Apakah supaya teman-teman berhasil dalam program ini, yang pertanyaan pertama, apakah teman-teman sudah membaca dan memahami panduan produk knowledge-nya Vitacoff? Kalau teman-teman sudah, tinggal tulis yes. Kalau belum, tinggal tulis belum. Kalau belum, pertanyaan berikutnya, ya, apa kendalanya yang bisa kami bantu selesaikan? Itu nomor 1. Jadi kita nggak mungkin bisa menjalankan program ini tanpa mengenal produk kita. Kita jualan sesuatu yang kita nggak kenal produk, kita jadi nggak kredibel di hadapan pembeli. Maka mau nggak mau kita memaksa diri kita untuk membaca itu. Memaksa diri kita untuk membaca. Saya tahu banyak orang di antara kita ini nggak suka membaca.
Tapi ya kita paksakan diri kita untuk membaca. Karena mau nggak mau ya kita harus membaca itu. Nanti kalau teman-teman nggak paham kan kita bisa diskusi. Itu pertanyaan pertama. Sudah baca belum? Baca teman-teman. Kita harus merit the business. Merit, menikah dengan produk kita, menikah dengan bisnis kita. Menikah itu artinya kita mengetahui seluk-beluk, kita tahu kekurangannya, kita tahu kelebihannya, itu menikah. Seperti seorang istri mengetahui kelebihan dan kekurangan suaminya, begitu pula sebaliknya. Kita harus tahu itu. Merit the business. Maka pertanyaan pertama, sudah belum? Teman-teman yang belum membaca product knowledge, agendakan besok saya harus 1 jam. Kalau teman-teman gak kuat baca, setengah jam, setiap setengah jam, 1 hari setengah jam atau setengah jam baca, habis itu berhenti setengah jam. Intinya selesaikan. Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman sudah membaca dan memahami tentang tata aturan marketing? Nah, sistem marketing kita. Itu loh, yang distributor bisa jadi distributor bisa punya agen. Yang agen nanti kalau mau jadi distributor gimana caranya? Yang satu kota ada berapa distributor dan bagaimana mekanisme order dan lain sebagainya. Itu apakah sudah dibaca? Itu dibaca, itu mekanisme aturan mainnya. Jadi yang pertama adalah tentang produknya, yang kedua adalah aturan mainnya. Kalau teman-teman tidak membaca, teman-teman pasti nggak bisa mendapatkan keuntungan dari aturan main yang kita punya. Yang ketiga, apa keinginan, goal, target yang teman-teman pengen dapatkan? Teman-teman pengen beli apa? Contoh ya, saya kasih contoh. Coach, saya ikut Vita Coffee ini coach, karena saya pengen lunas hutang saya tahun 2020 ini, akhir tahun lunas hutang 100 juta. Tuliskan teman-teman di jawaban. Saya bantu insya Allah. Saya bantu. Tapi jadi gini, kebanyakan orang ditulis apa goalnya? Pengen punya uang. Uang itu abstrak. Jangan pengen punya uang. Tapi yang kita cari itu adalah apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan oleh uang untuk kita. Beli mobil itu konkret. Uang itu abstrak. Pengen punya uang 100 juta. Lah pengen punya uang 100 juta itu kan abstrak. Abstrak itu maksudnya apa? Nah itu kan cuman angka. 100 juta itu kan cuman angka. Angka di itu loh, M-banking. Cuman angka. Tapi itu menenangkan hati coach. Iya. Tapi itu harus jadi sesuatu. Karena kalau kita cuma niatnya 100 juta. Setelah itu ya habis. Setelah mendapatkan 100 juta itu nanti habis. Nggak jadi apa-apa. Yang kita cari adalah apa yang bisa dilakukan oleh 100 juta. Apa yang bisa dilakukan oleh 50 juta. Apa yang bisa dilakukan oleh. Jadi pengen punya keuntungan. Nanti keuntungannya buat apa. Misalnya coach untuk poin nomor 3 ini. Coach bertanya apa target saya ikut Vitacoff. Saya pengen beli sepeda motor. Oke tuliskan saya pengen beli sepeda motor. Semakin detail semakin bagus. Sepeda motornya merek apa. Harganya berapa. Belinya di toko apa. Kapan belinya. Itu diisi pak. Tugas saya membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan itu. Saya mau umroh coach. Jadi umroh insya Allah di awal tahun depan itu sudah mulai dibuka. Jadi insya Allah umroh itu 30 juta. Saya ingin mendaftarkan 5 orang coach. 150 juta. Tolong bantu saya gimana caranya. Insya Allah saya bantuin. Insya Allah ayo. Jadi teman-teman mau apa gitu. Itu yang akan membuat kita semangat. Karena kita menginginkan sesuatu. Pertanyaan keempat, apa goal? Pertanyaan keempat, untuk mencapai goal tersebut butuh uang berapa? Untuk mendapatkan goal tersebut itu butuh uang berapa? Tadi misalnya mau umroh 5 orang, 1 orang 30 juta. Berarti aku pengennya 150 juta coach. Terus kapan itu 150 juta? Karena umroh itu baru dibuka lagi nanti Januari 2021, maka kayaknya aku di Februari deh. Berarti Januari sekarang sampai Februari itu berapa bulan? Nanti kita akan hitung. Berarti per bulan nanti harus dapat omset berapa? Per bulan itu nanti akan dapat laba berapa? Yang penting mulai dari situ. Saya pengen ini, pengen itu. Pengen ini, pengen itu. Jadi mau apa gitu. Tapi sesuatu yang konkret. Ingat jangan sesuatu yang gak konkret. Uang itu abstrak, bukan uang yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita aku pengen punya uang 100 juta, percaya sama saya, setelah dapat 100 juta habis. Jadi bukan uang, aset apa yang ingin kita dapatkan. Atau amal soleh apa yang coach saya pengen bangun pondok pesantren. Oke, gak ada masalah. Piro, berapa pondok pesantrennya? Ya, beli tanahnya berapa, bangunnya berapa. Hitung itu, ya. Mudah-mudahan kita jadi punya gambaran. Berarti aku harus butuh uang sekian. Nah itu nomor 4. Untuk mencapai goal itu berapa dana yang Anda butuhkan. Nomor 5.
Kapan Anda ingin mencapai itu? Mau Januari 2021 kah? Desember 2020 kah? Februari 2021 kah? Tuliskan. Kapan Anda ingin mendapatkan itu? Nomor 6, berapa target omset yang harus Anda dapatkan? Nah, per bulan dengan bergabung menjadi jaringan Vitaco. Untuk mendapatkan cita-cita tadi, berapa? Misalnya saya tadi pengen dapat 150 juta sampai dengan bulan Februari. Februari dari sekarang, itu sekarang bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti masih ada 9 bulan ke depan. Maret deh, Maret, jadi 10 bulan. 10 bulan ke depan, saya pengen punya uang terkumpul 150 juta 10 bulan ke depan. 10 bulan coach, berarti saya harus punya 150 juta. Oke, berarti kita bagi. Berarti labanya setiap bulan harus 150 juta dibagi 10 bulan. Maka tiap bulan kita minimal punya laba 15 juta. Berarti kalau mau laba 15 juta, berapakah omset yang harus kita dapatkan untuk bisnis Vitaco? Perbandingan laba margin kita itu rata-rata 20%. Jadi rata-rata itu artinya kita jual ke end user, kita jual ke reseller, kita jual ke agen, kita punya sesama distributor. Itu kalau di rata-rata memang ada yang 30% kalau kita jual ke end user, ada yang 50% kalau kita jual ke end user, 30% kalau kita jual ke reseller. Tapi kalau itu semua dijumlah lalu dibagi rata-rata itu sekitar 20%. Berarti begini, margin kita 20%. Berarti kalau kita mau laba 15 juta, keuntungan 15 juta, rumusnya sederhana. Kalau mau laba 15 juta, karena laba itu 20%, maka omsetnya harus kali 5. Karena marginnya 20%. 20% itu 1/5, 1/5. Maka berapa omsetnya? Berarti omsetnya kali 5. Berarti kalau mau teman-teman laba 15 juta, maka omsetnya adalah 15 kali 5. Berapa 15 kali 5? 75 juta. 75 juta teman-teman bisa saving 15 juta. 15 juta. Nah, itu kalau coach tapi ada biaya-biaya operasional ini, tinggal ditambahkan. Tambahkan, nanti ada cara menghitungnya. Nanti teman-teman akan dipandu oleh asisten-asisten saya yang namanya Laila, yang namanya Linda, yang namanya Afi Ulfa. Itu mereka akan memandu teman-teman semuanya, akan mengajak teman-teman berpikir. Terus kalau teman-teman sudah tahu, berarti omset saya bulan Juni harus sekian, bulan Juli harus sekian. Jadi kita jadi punya maps. Oh, bulan Juli harus sekian, bulan Agustus omset saya harus sekian. Nah, setelah mengetahui omsetnya, pertanyaan berikutnya, untuk mencapai omset tersebut, pertanyaan nomor 7, untuk mencapai omset tersebut, berarti di misalnya bulan Juni kita pengen dapat omset 50 juta. Berarti harus punya berapa agen, harus punya berapa reseller, harus punya penjualan ke berapa end user. Jadi kita ketemu dulu itu roadmapnya. Jadi saya harus punya berapa distributor nih, saya harus punya. Nah, setelah itu akan diajarkan misalnya saya harus punya 3 distributor, saya harus punya 5 agen, dan harus punya 4 reseller yang repeat order di bulan itu, agar saya bisa mendapatkan omset yang saya inginkan. Nanti bagaimana cara mendapatkan distributor, bagaimana cara mendapatkan agen, bagaimana cara mendapatkan, itu akan dipandu, akan diajarin, akan saya ajarin, akan dipandu oleh tim-timnya itu. Tapi teman-teman tahu dulu berapa target agen saya, berapa target penjualan ke reseller saya, berapa target penjualan ke end user saya. Itu diisi. Nanti kita akan, berarti saya targetnya harus sekian, harus sekian. Nah, bagaimana cara penjualannya untuk mencapai itu semuanya? Nah, kalau itu semua sudah diisi, berarti sudah selesai itu teman-teman, sudah sampai di situ, sudah selesai. Oh, berarti aku harus jualan sekian. Nah, nanti akan dikirim dokumen kedua. Dokumen berikutnya, tadi kan dokumen pertama itu yang penyelarasan. Dokumen berikutnya setelah teman-teman berhasil membuat penyelarasan, teman-teman akan dikasih dokumen namanya to-do list. To-do list. Berarti untuk mencapai itu, to-do listnya apa? Bagaimana membuat to-do list? Bagaimana apa yang harus dikerjakan? Berapa kali dikerjakan? Itu to-do listnya diramu dan diberikan kepada teman-teman sesuai dengan angka yang teman-teman ingin lakukan. Nanti to-do listnya itu ada poin. Kalau teman-teman melakukan setiap hari dan itu semua dilakukan, poinnya 100. Kalau dilakukan semua, insya Allah 100. Kalau teman-teman dapat hasilnya 100 setiap hari, insya Allah hasilnya pun bagus. Ingat bahwa hasil tidak pernah berkhianat terhadap proses. Jadi kalau prosesnya benar,
kerjanya benar sesuai dengan to-do list itu yang sudah dibuatkan untuk teman-teman, apa yang harus dikerjakan, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Maka teman-teman, tugas saya itu sederhana. Tugas saya itu bantu teman-teman apa yang teman-teman ingin dapatkan. Tugasnya teman-teman tentukan apa yang mau didapatkan. Dan yang kedua, pastikan teman-teman berusaha agar layak mendapatkan, agar Allah menganggap teman-teman layak untuk mendapatkan apa yang teman-teman ingin dapatkan. Tugas kita itu adalah bertawakal. Tawakal. Apa itu tawakal? Ya, tugas kita itu tawakal. Tawakal itu sumber rezeki. Tawakal itu dimulai dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang optimal, mengeluarkan seluruh tenaga kita untuk mengerjakan itu, benar-benar bersungguh-sungguh. Tawakal itu bukan pasrah, bukan. Diawali dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya. Lalu kemudian setelah semua tenaga kita keluar dan kita nggak punya apa-apa lagi, nggak punya harapan lain lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita kemudian mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah, sudah cuma berharap sama Allah. Nah, itu tawakal. Ketika kita tawakal, maka keajaiban akan terjadi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bukakan dia, Allah bukakan dia. Ya, Allah berikan dia pintu-pintu keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Allah bukakan pintu-pintunya, dan kemudian Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Jadi tawakal. Maka teman-teman akan diberikan to-do list. To-do list itu apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi kayak dokter gitu memberikan resep. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Teman-teman lakukan itu dengan sangat optimal, sangat maksimal. Dan setelah itu nanti mudah-mudahan hasilnya teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Allah, salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah, salah satu cara untuk mengeluarkan kita dari masalah adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka untuk tawakal, untuk berikhtiar, kita perlu tahu caranya. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya pada materi kali ini memberikan materi tentang bagaimana kita bagaimana kita berbisnis. Ingat, bisnis itu bukan tentang omset. Bisnis itu bukan tentang laba. Bisnis itu bukan tentang penghasilan, bukan. 90% keberhasilan dan 90% kegagalan bisnis itu tergantung dari siapa yang mengerjakan bisnis itu. Ya. Orangnya ini. Ingat, orang berbisnis. Bisnis menghasilkan cash. Cash harus bisa menghasilkan aset. Kalau orangnya benar, orangnya bagus, asetnya benar, banyak, bagus. Orangnya salah, mindsetnya salah, ya, mindsetnya salah, maka asetnya juga salah, asetnya nggak ada. Saya banyak sekali ketemu dengan orang yang bisnis bertahun-tahun, nggak punya apa-apa, malah punyanya hutang. Hutang kan berarti minus, malah punyanya hutang, bukan punyanya aset. Aset plus, punyanya hutang. Yang salah siapa? Ya yang salah dirinya sendiri. Terus Allah bilang gimana? Mau gak nasibnya dirubah? Kalau mau, rubah dulu orangnya. Rubah dulu apa? Orangnya. Orangnya dirubah, nasibnya baru berubah. Oke, ingat itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan teman-teman, itu sunnatullah. Jadi Allah akan merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah akan merubah nasib kita. Allah tidak akan merubah nasib kita hatta sebelum kita merubah diri kita. Maka fokus merubah diri kita. Apa yang dirubah dari diri kita? Ilmu pengetahuan. Head itu melambangkan ilmu pengetahuan dan mindset, yang pertama. Yang kedua, hand, cara melakukan, ya, cara melakukan diperbaiki. Hand, cara jualan diperbaiki, cara menawarkan diperbaiki. Saya lihat itu di grup kita, di grup jaringan. Ada yang ditolak tuh. Alhamdulillah. Ditolak itu bisa jadi cara menawarkannya masih keliru. Maka perbaiki. Wah, kalau kita caranya keliru, hasilnya keliru, maka rubah caranya. Jangan turunkan semangatnya, tapi rubah caranya, tambah semangatnya.
Ya, rubah caranya. Einstein mengatakan insanity, orang gila itu adalah orang yang berharap hasilnya berubah, tapi dia melakukan dengan cara yang sama. Jadi kalau kita melakukan dengan cara yang sama terus, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang berubah. Orang yang hidup dengan cara yang sama, orang yang hidup dengan metode yang sama, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang berbeda. Orang yang hidup dengan mindset yang sama, mindset yang lama, maka dia nggak akan pernah berakhir dengan hasil yang berbeda. Tidak. Maka kita perbaiki orangnya. Perbaiki siapa? Diri kita. Heartnya, mentalnya diperbaiki. Ya, niatnya diperbaiki. Hope, visinya diperbaiki. Niatnya dibesarkan. Ingat, kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bukan, niat itu bukan hanya menentukan ini jadi halal, jadi haram, jadi pahala, jadi tidak, enggak. Tapi niat juga menentukan apakah kita mendapatkan besar atau mendapatkan kecil. Orang yang berniat besar dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang yang berniat kecil dapat sesuai. Maka pertanyaan saya teman-teman mau ngisi apa di kolom penyelarasan? Kalau teman-teman distributor, bikin kepada agen-agennya. Kalau teman-teman agen, kasih form penyelarasan kepada resellernya. Isi, mau apa? Mau beli apa? Mau dapat apa? Mudah-mudahan nanti teman-teman, maaf ya, saya pengen banget teman-teman bisa punya rumah yang layak. Saya pengen banget teman-teman bisa punya mobil yang nyaman. Saya pengen banget. Saya pengen teman-teman bisa punya motor, agar motor yang lebih bagus. Ya, saya pengen teman-teman bisa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, bisa bikin pondok pesantren, bisa nyumbang kepada masjid. Saya pengen itu. Ya, jadikan itu sebagai hope, harapan kita. Kenapa kita ada di sini? Bikin setajam-tajamnya. Jadi setajam itu artinya sedetail-detailnya. Tulis sedetail-detailnya. Semakin detail impian kita, semakin bagus. Jangan malas untuk menuliskan dengan detail ya. Nuliskan sampai sedetail-detailnya. Pengen nyumbang tegel 5 kardus setiap minggu ke Masjid Al-Falah, RT berapa, semakin detail semakin bagus. Ya, semakin detail semakin bagus. Maka detailkan itu teman-teman. Maka hari ini materi kita kedua hari ini adalah tentang penyelarasan. Tugas saya adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau. Kita perlu selaras. Tapi kalau teman-teman tidak bisa tidak tahu apa yang teman-teman mau, maka bagi saya itu juga susah. Bagaimana saya mau menghitung berapa omset yang harus didapatkan, berapa laba yang harus didapatkan supaya teman-teman bisa mendapatkan itu semua. Ingat, bisnis ini bukan tujuan. Bisnis bukan tujuan. Ya, bisnis ini hanya wasilah. Tujuan kita adalah ilah. Tujuan kita adalah ilah. Apa tujuan teman-teman semuanya? Itu perlu dijawab. Ya, itu perlu dijawab. Kalau teman-teman bisa menjawabnya, ingat dalam hadis yang tadi kita bicarakan tentang niat, ya, hadis yang kita bicarakan tentang niat, itu di dalam syarahnya tentang hadis itu, hadis tentang niat itu, dan hadis itu selalu ditempatkan di awal-awal kitab hadis, mau di hadis arba'in, mau di Bukhari Muslim, itu selalu ditempatkan di awal-awal. Dan teman-teman tahu nggak? Di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis itu disyarahkan itu begini. Kalau kita punya niat baik, ya, kita belum melakukan, ya, insya Allah kita sama-sama tahu ini kan, kita punya niat baik, kita belum melakukan, kita sudah dapat pahala. 1. Kemudian kita berbuat baik, maka Allah kalikan 7 atau ratusan kali lipat pahalanya. Maka teman-teman punya niat saja, hope, niat saja yang mulia, niat saja yang baik, itu udah dapat pahala. Dan Allah itu maha murah sekali, maha murah keberkahannya, maha baik. Di dalam syarahnya hadis itu juga dikatakan bahwa sebaliknya kalau kita berniat buruk belum ditulis satu kejahatan. Kalau kita tidak jadi melakukannya, niat buruk itu, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Lihat, kita niat buruk nih, nggak dikasih dosa. Tapi ketika kita tidak melakukannya, nggak jadi, itu kayaknya jahat deh, kayaknya kalau kayak gitu. Dapat pahala, masya Allah, masya Allah. Jadi dituliskan hadisnya ini oleh Ustaz Abdurrahman, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Terima kasih, syukran Ustaz. Masya Allah.
Jadi teman-teman semuanya, jadi tulis niatnya. Teman-teman minimal tuh dapat pahalanya. Dan teman-teman tahu nggak, dalam hadis-hadis yang lain juga ada hadis cerita tentang orang yang tidak pergi berjihad tapi mereka punya niat untuk berjihad. Mereka itu nanti masuk surga bersama dengan orang-orang yang berjihad walaupun mereka tidak berjihad, karena niat mereka tuh niat jihad. Jadi teman-teman niat bangun masjid, maka teman-teman akan ditempatkan di surga dengan para pembangun masjid. Teman-teman niatkan bangun pondok pesantren, nanti teman-teman akan ditempatkan di surga dengan para pembangun pondok pesantren. Teman-teman, karena Allah itu melihat niat kita dan melihat apa yang kita upayakan. Soal hasil kita bisa atau tidak itu kuasa Allah. Ada yang Allah kasih berhasil, ada yang Allah kasih tidak berhasil. Tapi itu kuasa Allah. Cuman Allah itu melihat nilai niat kita dan apa yang kita usahakan. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau niatkan pengen bangun pondok pesantren, teman-teman akan dimasukkan surga bersama dengan orang-orang punya pondok pesantren. Teman-teman kalau niat pengen bangun masjid, teman-teman akan dimasukkan surga ke dalam bersama dengan orang-orang yang bangun masjid. Itulah menariknya hope, niat yang besar. Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini video nomor 2 ini jadi kayak Pak Ustadz gara-gara pakai kopiah ini. Besok nggak pakai kopiah lagi biar jadi coach lagi ya. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang pentingnya kita punya harapan besar. Dan Vitacoff ini hanya wasilah, hanya sarana untuk kita. Nah, insya Allah mulai besok semua, mulai dari distributor semuanya akan diberikan dokumen penyelarasan. Kalau belum dapat, minta sama Mbak Linda atau minta sama saya, akan dikasih dokumennya, nanti akan dipandu dan ditelepon satu persatu atau di WA satu persatu, dihubungi satu persatu. Kita akan menghubungi satu persatu. Tapi mungkin tidak tiap hari karena bergantian. Satu hari kita menghubungi 5-10 orang, besok 5-10 orang, 5-10 orang berikutnya. Nah, wallahu alam bisawab teman-teman semuanya. Jadi itu tentang pentingnya kita punya niat yang besar, dan ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi dokumen penyelarasan mulai besok insya Allah kita akan isi dan kita akan dipandu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan itu. Teman-teman kalau punya pertanyaan, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin 5 menit atau 10 menit ke depan, boleh bertanya. Tuliskan di bawah sini pertanyaannya apa, dan nanti saya akan mencoba untuk menjawabnya. Silakan teman-teman semuanya. Atau kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman nanti nanya di grup ya, di grup. Ya, kita kan masih ketemu di grup. Kayak kita nggak ketemu lagi kayaknya. Enggak, kita ketemu di grup insya Allah. Jadi kita ketemu di grup lagi. Jadi intinya materi 2 ini adalah tentang form penyelarasan. Saya ingin teman-teman punya impian yang besar. Lalu mari kita sama-sama untuk mencapai impian itu. Insya Allah kita bersama-sama, kita bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah memudahkan harapan kita. Berapa jenis harapan yang bisa kita tulis supaya fokus dalam pencapaian? Oke, begini. Bagus sekali pertanyaannya Bu Nani. Berapa banyak harapan? Jadi ada ilmu tentang fokus. Fokus itu, kalau kita punya 10 harapan atau kita punya 10 target, kita boleh punya 10 target, tapi kita untuk mencapainya itu maksimal 2 dulu yang kita hidupkan. Jadi misalnya gini, saya punya target pengen beli A, beli B, beli C, beli D, beli E, beli F, beli G, beli H, beli I, beli J. Beli 10, saya pengen membeli 10 barang. Maka 10 barang itu semuanya saya tuliskan semuanya, tapi di kepala saya fokus kepada 2 dulu. 2. Lalu saya bisa beli 1, bisa beli 2, baru hidupkan lagi di kepala, onkan lagi 2 yang berikutnya. Nah itu namanya single handling. Kebanyakan orang itu tidak mendapatkan apa-apa karena dia pengen semuanya langsung sekaligus. Ingat kalimat saya ya, kita bisa mendapatkan semuanya tapi tidak sekaligus. Ulangi, kita bisa mendapatkan semuanya tapi tidak sekaligus. Jadi kalau kita punya 10 impian, 2 dulu, 2. 2. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya. Ustadz Abdurrahman ini luar biasa ya, Masya Allah. Dituliskan hadisnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aku baca turun. Masya Allah. Iya. Innallaha katabal hasanati, sesungguhnya Allah itu menuliskan setiap kebaikan itu wasayyi'at, setiap kebaikan itu tsumma baina dzalik, sampai dia melakukannya. Iya, Masya Allah.
famanhum. Wah ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi tadi pertanyaannya sampai mana tadi? Oke. Jadi Bu Nani, berapa jenis harapan yang bisa kita tulis? Semua boleh, tapi ingat 2 kasih deadline-nya. Ini bulan Juli. Bulan Juli, nanti ini bulan Agustus. Tercapai 2 lagi. Ini bulan Agustus, September, ini bulan Oktober. Tercapai, gitu. Nanti dalam 1 tahun kita lihat, semua sudah tercapai. Kebanyakan orang tidak mencapai apa-apa karena dia langsung berpikir semuanya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Bagaimana menawarkan sementara barang belum datang? Oke. Teman-teman semuanya, ilmunya sederhana. Bagaimana menawarkan sementara barang belum datang? Kita kasih tahu yang pertama barangnya akan datang tanggal berapa. Kita kasih tahu, lihat ya. Saya juga jual. Ini kan berarti kan saya sudah menjual 7.000 barang, 7.000, tapi kan barangnya belum datang juga kan. Terus gimana caranya? Caranya kita kasih tahu barangnya akan datang kapan, terus kemudian bagaimana mekanismenya. Yang penting itu sebenarnya barangnya akan datang kapan itu. Ya, barangnya akan datang kapan itu penting. Terus misalkan dipasarkan di ruko bisa, sangat bisa sekali. Di ruko bisa, yang nggak bisa itu di kuburan. Ya, kalau di ruko bisa sekali ya, dipasarkan rukonya ya, insya Allah. Coach, kalau daftar distributor malam ini bisa kirim tanggal 15 apa enggak? Ya Allah, kayaknya nggak bisa. Tanggal 25 ya, tanggal 25. Tapi kalau nggak dilakukan sekarang nanti mundur lagi karena orang pada cepet-cepetan ya. Ada cepet-cepetan, Masya Allah. Terus Afan Coach, bagaimana mengatasi mental block saat penjualan belum maksimal? Cara mengatasi mental block itu dengan bodo amat. Jadi bodo amat, nggak usah mikirin. Kita itu punya banyak mental block karena kita terlalu pengen menyenangkan orang lain. Kita terlalu memikirkan apa nanti kata orang lain. Ada banyak sekali kunci untuk sukses. Jadi kalau kita lihat ya, kadang-kadang saya tuh baca kunci sukses adalah ini, kunci sukses adalah itu, kunci sukses itu ada banyak. Tapi kunci untuk jadi gagal itu adalah pengen menyenangkan semua orang. Selalu berpikir tentang apa pikiran orang lain. Selalu berpikir nanti orang mikirnya gimana. Itu kunci gagal. Maka bodoh amat. Kita gak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah ikhtiar kita. Yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita. Yang bisa kita kendalikan adalah upaya kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita itu. Kalau kita terlalu banyak berpikir tentang orang lain, pikiran orang lain, kata-kata orang lain membuat kita cepat down. Ingat kalimat saya ya. Orang-orang ya yang dia itu suka down karena kata-kata orang lain, berarti dia bekerja mencari ridho orang lain. Coba lihat. Orang-orang yang dia suka down ya karena kata-kata negatif orang lain, itu berarti dia mencari ridho orang lain. Dia pengen orang lain tuh semua seneng. Ridho itu kan seneng. Dia pengen orang lain tuh seneng apa yang dia kerjakan. Tapi kalau dia cari ridho Allah, maka dia gak akan pusing dengan apa kata orang. Selama dia bisa menjamin, selama dia melakukan sesuatu itu dengan benar, ngikutin sunnah. Jadi daripada kita pusing sibuk dengerin kata orang, mending kita sibuk dengerin apa kata Allah. Gitu. Jadi gak usah mikirin orang lah, bodo amat dah. Oke. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Ya. Oke, alhamdulillah sudah saya kira. Terakhir Coach, kalau distributor daftar malam ini, tadi sudah saya jawab. Oke, billahi taufiq wal hidayah wal afan minkum. Kita mulai dengan impian besar. Insya Allah mudah-mudahan kita kalau punya impian besar, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Kita tuliskan niat baik, insya Allah niat baik kita itu sudah dihitung sebagai pahala. Oke, target waktu pencapaian hope atau cita-cita untuk jangka pendek. Bagusnya pendek-pendek enak. Tapi satu-satu ya, pendek-pendek satu-satu. Ya, oke. Kita dapat prospek calon agen dan reseller sedangkan barang belum ada. Apakah agen dan reseller? Iya, suruh transfer dulu, enggak apa-apa. Uangnya di Pak Habib ya. Kalau agen reseller uangnya di distributor. Sampai di Pak Habib aja. Ya, nanti barangnya datang langsung atau minta langsung sama Mbak Linda. Mbak Linda, ini barang saya 100, langsung dikirim 10-nya ke sini, 30-nya ke sini, itu bisa insya Allah. Langsung kita packing sesuai dengan permintaan. Jadi
Mbak Linda, saya distributor ini, barang saya kemarin orderan 100, nanti saya 100 itu 30 ke sini, 30 ke sini, 10 ke sini. Kasih tahu, insya Allah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah.